Bapak rahimakumullah, kita masuk sesi yang kedua. Ini kita masih melanjutkan pembacaan buku Adab Harian Muslim Teladan, buah karya Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Dan kita sekarang masuk ke bab atau pada poin adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Syekh berkata, hendaknya dalam mengunjungi orang yang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Jadi kalau kita nengok teman itu atau nengok saudara yang sakit atau siapapun yang sakit, tujuannya adalah mencari pahala dan ridha Allah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi ay fi sabilillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau karena di jalan Allah, maka akan ada yang menyeru kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia atau berperangai mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta engkau akan ditempatkan serta akan kau tempati rumah di surga." Jadi orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit, niatnya ikhlas karena Allah, mencari pahala, maka Allah akan siapkan rumah di surga. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lalu yang kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak menjenguk. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang sakit dirawat di rumah, hendaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya, mengetuk pintunya dengan pelan, dan menyebutkan perihal dirinya. Maksudnya itu adalah ketika datang menyampaikan maksudnya apa, ya. Dan tidak berlama-lama karena bisa jadi itu dapat membuatnya lelah. Nah, bapak-bapak, di antara adab yang kurang baik adalah menjenguk orang yang sakit itu lama. Ngobrol, ya. Iya, diajak ngobrol terus, ya. Harusnya orang yang sakit itu ya cukup kita datang lalu kita bawa sesuatu, entah itu buah-buahan, ya. Jangan juga kita bawa makanan yang dipantang sama yang sakit. Wah, dapat kabar si Pak Fulan lagi ini tensinya naik, ayo kita bawain sop kambing, sop buntut, sate kambing. Ya sudah, hendaknya kita bawa herbal-herbalan, ya, atau kita bawa buah-buahan yang kiranya kesukaan si sakit atau Pak Fulan tersebut. Lalu ketika sampai di rumahnya, yang paling baik adalah kita mendoakannya, lalu kita hibur sejenak, lalu kita pulang. Nggak perlu kita berlama-lama, apalagi ngajak main catur. Udah main caturnya sia-sia gitu, ya. Nah, tergantung Pak kondisinya. Kalau si sakitnya justru dengan keberadaan kita dia terhibur dan dia semakin banyak mengalami perubahan dari sisi psikologis, dia meminta kita jangan pulang, ya kita bagusnya mengikuti apa yang diinginkan oleh si sakit. Lalu yang ketiga, hendaknya orang yang menjenguk itu mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah."
apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang yang sedang sakit, maka beliau berkata kepada orang yang dijenguknya tersebut atau orang yang sakit tersebut, la ba'sa, nggak apa-apa, tahurun, insya Allah, semoga sakitmu itu menghapus dosa-dosa. Ya, begitu. Ya, atau kita doakan dengan doa yang banyak. Misalkan ketika kita lagi berkunjung, kita jenguk, kita nengok, kita doakan ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Semoga sakitnya ini menjadi pelebur dosa dan dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Semoga Bapak dipanjangkan usianya di atas kesehatan dan ketakwaan dan keimanan. Contoh seperti itu, kita doakan yang banyak dan baik-baik. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqoma. Jadi bapak-bapak, misalkan ada teman kita kecelakaan, matanya biru, kepentok setang, mengep gitu ya. Nah, kita sambil sentuh, kita doakan Allahumma rabban nas, tapi jangan ditekan juga ya. Ya izin dulu sama teman kita, mau tak doain ya gitu. Gitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, ya. Begitu, la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Artinya apa? Ya Allah yang memelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, saya kalau sakit, kalau mau minum obat, saya biasa doa dulu seperti ini. Doa, ya. Tujuannya apa? Kita nggak tawakal sama obat. Karena termasuk kesalahan ketika orang sakit, dia tawakalnya sama dokter dan sama obat. Wah, saya sembuh minum obat ini karena obat ini. Salah. Tapi katakanlah, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan penyakit saya dan sebabnya ya ini saya minum ini nih. Ya, gitu. Saya cocok minum ini. Alhamdulillah. Atau misalkan kita dokter, tolong dokter sembuhkan saya. Loh ya salah. Yang menyembuhkan itu hanya siapa? Allah. Udah gitu, mohon maaf bapak-bapak, dokternya bukan dokternya non muslim. Kitanya muslim. Dokter tolong sembuhkan saya. Non muslimnya dokternya ngomong gini, Pak yang nyembuhin yang di atas. Kena 2 kali tuh kita tuh, ya kan? Masya Allah, pertama kitanya salah, tawakalnya sama dokter. Yang kedua kita malah diingetin sama non muslim. Saya pernah gitu Pak, pengalaman di rumah sakit. Bukan saya ya, pasien yang lain. Begitu ya. Ya gitu. Ya ini nggak boleh kita tawakal sama dokter atau tawakal sama obat. Tawakalnya harus sama siapa? Allah. Ya, dan ini bagus sekali doanya dihafalkan. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi atau washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu dihafalkan. Banyak di buku-buku doa-doa atau di Google ada ya. Lalu yang kelima, hendaknya menundukkan pandangan kalau lagi jenguk ke rumah orang, ya nggak boleh jelalatan. Misalkan teman kita sakit nih, kita baru pertama kali itu ke rumah dia, rumahnya besar, ya. Dan ini termasuk adab bertamu juga Pak. Baru nyampe, wah, subhanallah. Itu adab yang jelek kalau bertamu begitu ya. Jadi kalau masuk rumah orang itu kita jangan banyak tengok-tengok. Pertama belum tentu iman kita kuat. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa?
Misalkan kita ini orang kurang mampu, tapi kepengenan kita banyak. Kan ada ya Pak ya? Orang seperti itu. Orang kurang mampu, tapi kepengenannya ya akeh. Ya, masuk rumah orang, ala qadarullah rumahnya itu apa? Bagus. Ya, subhanallah, arsitekturnya bagus. Ngelihat ya udah semakin ya begitulah. Malah gambar buah barangnya di sini. Nah, maka diantara adab bertamu adalah, dan juga kita ketika menyuk juga bertamu, maksud saya adalah kita hanya fokus kepada orang yang ingin kita jumpai. Jangan kita masuk ke rumah orang terus kita lemparkan mata kita ke sudut-sudut rumah dia tuh. Sampai foto yang dipajang juga dilihatin, ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini tanyain aja semuanya. Begitu kan? Itu taruhlah misalkan ada orang yang seperti ini tidak baik. Lalu ketika kita berkunjung atau apa menjenguk orang yang sakit, nggak usah banyak nanya. Capek malah yang tanya. Ya, ini termasuk juga nanti kita bahas adab dalam bertakziah. Ada kita lagi takziah atau apa ya? Orang wafat kita kunjungi. Nanti kita bahas. Jangan banyak nanya, Mas, kenapa kok bisa kayak gini? Ya Allah. Penasaran. Akhirnya dia cerita kan, oh ya jadi saya begini. Taruhlah yang datang ke rumah dia ada 20 orang. Dia 20 kali cerita itu. Iya, kadang gitu budaya kita. Iya, nggak usah banyak nanya. Udah tahu kecelakaan, udah tahu kakinya patah, nggak perlu lagi tanya, Mas Pribin, gimana sih ceritanya? Kakinya patah. Ini berapa jahitan ini? Antum enggak? Astagfirullah. Sendiri gitu. Sakit enggak? Iya. Ada jus nggak? Ada jus nggak? Astagfirullah. Ya. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, hendaknya ketika kita menjenguk orang yang sakit, wajah kita itu menunjukkan rasa empati. Jangan justru malah cengengesen, justru malah cemberut, ya, tidak baik. Lalu yang penting dinasehati agar bersabar, ya. Dan kalau misalkan dia orang yang kurang mampu, kita jenguk, kita tanya apa yang bisa kita bantu. Wah, sama-sama nggak punya, Ustadz. Mau gimana? Ya minimal tenaga kita. Misalkan kita datang, Mas, udah makan belum? Belum. Maksud saya adalah, ya Pak ya, kenapa kok belum ada yang bisa belikan? Ah, ya udah saya belikan ya, gitu kan. Tapi duitnya dari kamu. Orang sama-sama nggak punya, enggak ya Pak ya. Ya setidaknya ya kita berikan dia kebaikan atau rasa bahagia, kasih hadiah dan sebagainya. Dan ingatkan yang penting jangan banyak berkeluh kesah ya. Misalkan ada kita lagi jenguk orang, dianya nangis terus, mengaduh terus, ya ampun kenapa begini sih. Kita ingatkan dengan pelan-pelan. Nggak boleh begitu, lebih baik banyak berzikir. Dan ingatkannya cukup sekali aja, nggak usah berkali-kali, ya begitu. Kadang orang itu dia malah nanti menolak kebenaran, menolak nasihat kalau kita ulang-ulang terus. Cukup sekali diingatkan, kalau Allah berikan dia taufik, hidayah, dia berhenti dari perbuatannya, begitu ya. Ya, soalnya saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana ada orang sakit dinasehatin berulang-ulang, malah yang sakit malah kesel. Begitu ya. Ya kadang ada orang yang emosian ya dan sebagaimana gitu ya. Jadi ya dilihatlah keadaannya Bapak-bapak. Dan yang keenam, Bapak-bapak rahimakumullah, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya sendiri.
Doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Banyak banget Ustaz, doanya panjang nggak hafal. Ya, minimal kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah aku berlindung dari musibah ini atau musibah orang ini. Ya Pak ya. Begitu. Artinya apa sih? Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bapak-bapak rahimakumullah, hal ini bisa kita lakukan atau doa ini kita baca setiap kita melihat musibah. Ya. Misalkan yang suka melakukan perjalanan, ya kayak Pak Jumadi, Bapak, pokoknya kita semua kan suka naik motor, suka naik kendaraan di jalan, ada kecelakaan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita doa begitu. Atau kita doa dengan bahasa Indonesianya. Alhamdulillah ya Allah, saya dilindungin dari musibah itu. Mudah-mudahan aku tidak tertimpa musibah sebagaimana yang ia tertimpa padanya. Begitu. Doa begitu boleh. Ya. Dan musibah itu tidak hanya dari sisi harta misalkan atau penyakit misalkan kecelakaan, tapi musibah agama juga sama. Musibah agama maksudnya apa? Misalkan kita lewat suatu jalan, Bapak-bapak, ada orang-orang lagi menghabiskan waktunya dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, kita doa, ya. Contoh misalkan lagi sholat Jumat udah mulai, ya. Dia masih nongkrong aja di situ. Sampai kita pulang dia masih di situ juga misalkan. Nah, itu kita doa tuh, ya Allah, dia lagi dicoba agamanya. Allah lagi kasih musibah di dalam agamanya. Nah, makanya Bapak-bapak kita berlindung dari cobaan atau musibah yang menimpa pada agama kita. Kalau misalkan Bapak-bapak Allah kasih cobaan kita tentang harta. Harta bisa kita cari lagi ya kan? Dengan kita berusaha. Walaupun susah. Tapi kalau iman, kalau agama, kalau Allah kasih fitnah, kasih musibah di agama kita, wah berat Pak untuk kembali lagi. Justru yang ada kalau dia tidak segera taubat malah semakin jauh, semakin meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Nah, inilah Bapak-bapak rahimakumullah tentang adab menjenguk orang yang sakit. Dan diantaranya juga Bapak-bapak rahimakumullah ya, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan ketika menjenguk orang sakit. Ini terutama untuk anak-anak muda. Ya, saya pernah lihat di sosial media ada anak muda kecelakaan jatuh dari motor, temannya datang ke rumah sakit setel lagu kenceng-kenceng. Iya, dimasukin ke TikTok. Nggak taunya temannya lagi sakaratul maut. Iya kan? Begitu. Bukannya diingatkan untuk banyak-banyak berzikir, malah disetelin apa? Dangdut. Malah disetelin apa? Ya, musik-musik ya. Dan juga Bapak-bapak saya mengingatkan dari saya pribadi dan juga Bapak-bapak sekalian, kalau lagi sakit, jangan malah makin jauh dari Allah. Justru ibadah kita harus lebih tingkatkan. Berarti kalau misalkan kaki kita patah, kita tetap ke masjid itu Satya? Enggak. Maksud saya adalah ya sholat. Kalau misalkan sholat duduk, ya makin banyakin sholatnya. Makin banyakin baca Qur'annya. Makin banyakin misalkan sodakohnya. Makin banyakin zikirnya. Ya, banyak-banyak istighfar. Malah jangan ketika sakit, YouTuber baik. Nonton drakor aja, nonton anime aja, ya, nonton Naruto ya, gitu, mestian. Jangan,
Kalau lagi sakit itu boring Ustaz. Ya sekedarnya kalau itu mubah silahkan. Ya, tapi kalau yang haram, aduh saya khawatir bapak-bapak. Bukannya kesembuhan segera datang, bala makin banyak nanti. Ibaratnya Allah itu, ya bapak-bapak lagi kasih kita teguran, disentil. Kemana aja ente nggak ke masjid-masjid? Sholat ke masjid Jumatan doang. Orang Nasrani aja ke gereja 2 kali gitu kan. Jumatannya sebulan sekali. Ini hamba saya ke masjid cuma seminggu sekali. Aduh subhanallah. Dikasih sakit, biar ingat. Kadang orang yang beriman Pak, orang yang soleh, dia sakit nih. Dia ingat dosa. Dia pernah bikin dosa, tiba-tiba Allah ingat. Tujuannya apa? Agar dia taubat. Ketika diingatkan dosa itu, taubat buru-buru. Oh kemarin saya habis gibahin orang, misalkan gitu. Oh kemarin saya makan di kantin, bakwannya 10, saya bilang 3. Oh kemarin saya lupa bayar makan sarapan segala macam. Atau ngambil barang teman tanpa izin pakai segala macam. Diingatkan kadang-kadang. Ini kalau amalan kita soleh. Tapi kalau misalkan orang ini jarang beramal ya, kadang isyarat-isyarat seperti itu dianggap angin lalu. Begitu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau misalkan bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita sakit ketimpa musibah, terus kita jatuh kepada maksiat, nah, itu tanda-tanda bahwa hati kita itu sedang sakit juga. Bukan badan kita sakit, tapi hati kita, agama kita juga sakit. Ya Pak ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada materi berikutnya kita masuk adab-adab takziah, sholat jenazah, dan tata cara penguburan. Ya, nah, mudah-mudahan nanti tentang adab-adab takziah dan kepengurusan mayat segala macam bisa bermanfaat buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari terkait adab menjenguk orang sakit pada malam hari ini juga bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.